Pemirsa, sejumlah negara besar seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Langkah ini menuai beragam respons, baik dari Palestina, Israel, maupun dunia internasional. Apakah ini menjadi titik balik bagi perjuangan Palestina atau justru memicu dinamika baru di kawasan Timur Tengah? Kita akan bahas bersama pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran, Dina Sulaiman. Selamat pagi, Bu Dina. Langsung saja terkait hari ini, bagaimana Anda melihat makna politik dan diplomatik dari pengakuan Palestina oleh Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal? Baik, ya, tentu saja dari sisi diplomatik ini adalah kemajuan yang luar biasa ya. Sebelumnya nggak terbayangkan ada negara-negara yang secara tradisional itu sangat-sangat pro Israel seperti Inggris, Prancis, Kanada, Australia, New Zealand itu sampai mau mengakui negara Palestina. Nah, tapi 2 tahun terakhir ini kejahatan Israel itu sudah betul-betul nggak bisa ditutupi lagi, tidak bisa dibela lagi, sulit sekali buat mereka, buat elit negara-negara Barat ini untuk membela Israel, dan tekanan di dalam negeri juga luar biasa. Aksi-aksi demo di negara-negara Barat kan sangat masif ya, meminta agar negara mereka eh, ini ya sesegera mungkin, seaktif mungkin menghentikan genosida di Gaza, sehingga inilah saya pikir membuat negara-negara Barat ini mau memberikan pengakuan terhadap negara Palestina. Baik, kalau itu dari sisi diplomatik. Kalau dari sisi politiknya sendiri, Bu Dina ngelihatnya seperti apa, Bu? Ya, itulah ya sayang sekali. Sebenarnya kalau kita mau realistis, pengakuan negara Palestina oleh 142 negara yang sebelumnya, dan kemudian sekarang ditambah lagi oleh beberapa negara ini, termasuk juga Inggris, Kanada, New Zealand, Australia itu tidak mengubah keadaan di lapangan. Itu memang sayang Hmm. sekali terkait dengan sistem internasional kita. Karena apa? Karena pengakuan dari negara-negara ini, meskipun mayoritas negara anggota PBB mengakui negara Palestina merdeka, tapi keputusan itu, keputusan akhir itu hanya bisa diambil di Dewan Keamanan PBB. Dan kita tahu Amerika Serikat selama ini selalu memveto apapun keputusan yang mereka anggap membahayakan Israel. Sehingga memang kita mempertanyakan, sebenarnya harusnya mempertanyakan. Misalnya Inggris, saya tadi mendengar lagi apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Inggris. Apa sih yang sebenarnya dia sampaikan? Dia Mhm. menyatakan, dia mengakui ada penderitaan yang sangat luar biasa di Gaza, dan meminta agar Israel membuka perbatasan agar makanan bisa masuk. Tapi kan tidak ada yang dilakukan, itu loh pertanyaannya. Jadi mengakui, apa gunanya mengakui tapi tidak mengimplementasikan segala konsekuensi atas pengakuan itu. Ketika sebuah negara mengakui negara Palestina merdeka, artinya di saat yang sama memberikan hak Palestina untuk terbebas dari penjajahan dan pendudukan. Kan harusnya begitu ya. Berarti Hmm. Inggris yang punya power sangat besar terhadap Israel, karena Inggris memberikan banyak bantuan ya kepada Israel, termasuk suplai senjata juga. Nah, harusnya kan menghentikan semua itu supaya Israel semakin tertekan dan menghentikan genosidanya di Gaza. Nah, itu kalau secara politik memang sayang sekali sampai sekarang situasinya masih ini ya, masih memprihatinkan. Tapi seberapa besar sih, Bu, pengakuan ini sendiri memperkuat ya posisi Palestina di kancah internasional? Iya, kalau secara diplomatik, secara posisi, positioning Palestina ya, bagaimana Palestina sekarang menjadi isu internasional, menjadi pusat perhatian dunia, ya tentu semakin menguat ya pengakuan ini. Dan juga dari sisi bahwa sebenarnya Israel selama ini dibantu oleh Amerika Serikat itu mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mempropagandakan ini ya citra demokrasinya Israel, mempropagandakan bahwa Israel itu adalah negara yang dimusuhi oleh negara-negara Arab. Ini menunjukkan eh, sistem atau mekanisme propaganda mereka itu sudah betul-betul runtuh ya, karena bahkan negara-negara yang dulunya sekutu dekatnya Israel sekarang berani melakukan tindakan yang tak terbayangkan sebelumnya, yaitu mengakui negara Palestina. Em,
Ya, kalau dari sisi bahwa Palestina semakin mendapatkan dukungan publik, tentu itu kemajuan ya. Cuma realnya di lapangan kita lihat Israel ini tidak bisa dihentikan hanya dengan opini publik. Sayang sekali seperti itu. Perlu ada tekanan yang lebih keras. Dan kalau kita tidak mau pakai senjata, sebenarnya ada langkah yang bisa diambil yaitu sanksi ekonomi, boikot ekonomi. Dan ini sudah banyak diserukan juga ya antara lain oleh special reporter PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, dia menyampaikan itu ya harusnya hentikan segala kerjasama ekonomi dengan Israel supaya ekonominya sulit. Ketika ekonomi sulit kan nggak mungkin orang berperang ya. Itu logika yang sangat Hmm, dasar. Kalau uang tidak ada nggak bisa perang. Kalau suplai minyak tidak ada nggak bisa perang. Nah itu yang harusnya segera dilakukan oleh negara-negara yang mengakui Palestina merdeka ini karena pengakuan Palestina merdeka konsekuensinya harusnya memberikan hak kepada orang Palestina untuk terbebas dari penjajahan Israel. Ya, Netanyahu mm-mm, sudah menyatakan bahwa dia nggak terima dengan pengakuan yang baru ini dan dia tidak mau ada negara Palestina. Ya, jadi ini mm-mm, absurd ya. Jadi mendukung two state solution tapi yang nggak mau itu Israelnya gitu kan. Nah, mm-mm, terus juga bahkan mengatakan negara-negara sedunia akan mendengar dari kami beberapa hari mendatang. Itu kan ancaman terselubung ya bahwa ini kami akan melakukan sesuatu. Saya tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan, tapi mungkin itu akan semakin mengintensifkan serangan ke Gaza, dan kita tahu betapa Israel bahkan sudah menyerang negara-negara lain dan tanpa ada yang bisa menghentikan ya, sudah menyerang Yaman, menyerang Lebanon, dan kemudian Qatar, Suriah. Sangat mungkin Israel mengintensifkan serangannya sebagai ini ya unjuk gigi ya melihat kalian mau apa mau mencoba menekan kami ini lihat kami akan melakukan hal yang lebih keras. Artinya, ya saya sih berkali-kali mengatakan sudah cukup kata-kata ya, perlu ada mm-mm. tindakan. Kalau kata-kata hanya orasi ya, 2 tahun sudah terbukti tidak ada yang bisa menekan Israel. Berarti perlu ada tindakan konkret, terutama yang bisa dilakukan adalah tekanan ekonomi. Berarti secara tidak langsung memang kalau hanya pengakuan saja tidak akan berdampak seperti berdampak besar begitu ya untuk Israel sendiri. Memang harus ada tekanan-tekanan yang dilakukan salah satunya dari ekonomi sendiri yang seperti Bu Dina sampaikan begitu ya Bu. Tapi saya penasaran juga Bu, kenapa menurut Ibu negara-negara tersebut baru mengakui saat ini padahal isu Palestina ini sudah berlangsung lama? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, di dalam negeri mereka itu aksi-aksi demo itu luar biasa besar ya, Hmm. bahkan melebihi aksi demo di negara-negara Muslim. Ini buat saya luar biasa. Kita lihat aksi demo di Australia itu yang datang masif sekali, kemudian di Inggris juga. Nah, negara-negara ini kan negara demokratis ya. Selama ini Mm-mm. selalu mengaku sebagai negara yang sangat demokratis, mendengarkan suara rakyat. Nah, ketika tekanan publik di dalam negeri sedemikian dahsyat, tidak mungkin mereka diam saja ya. Mereka ini maksudnya pemerintahnya. Pastilah mereka harus melakukan hal-hal yang memenuhi tuntutan publik. Saya pikir ini penyebabnya kenapa ada perubahan drastis ya dari keputusan negara-negara yang baru akan mengakui Palestina ini ya, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Mm-mm. Tapi apakah akan ada efek domino nggak Bu Dina ngelihatnya di mana nanti lebih banyak negara Barat mengikuti langkah ini untuk mengakui Palestina? Saya harap ya. Sebenarnya juga Mm-mm. kan negara Barat itu sudah ada juga yang berani memberikan langkah yang lebih berdampak ya. Misalnya Spanyol. Spanyol kan sebenarnya negara Barat juga, negara Eropa gitu ya. Dia sudah mengakui negara Palestina lebih dahulu dan kemudian sekarang bahkan menghentikan kerjasama ekonomi dengan Israel. Nah, ini kan luar biasa. Kemudian juga Uni Eropa sudah ada pernyataan juga bahwa akan menangguhkan pembayaran ke Israel. Maksudnya di antara Uni Eropa dan Israel kan ada kerjasama, ada pemberian bantuan. Nah itu akan ditangguhkan. Kemudian juga Belanda, Irlandia itu juga sudah memberlakukan tekanan ekonomi juga. Mudah-mudahan setelah pengakuan ini muncul keberanian juga untuk memberikan tekanan ekonomi. Dan kalau kita lihat sejarah ya sebenarnya
model yang sama tuh pernah terjadi dulu di tahun 80-an terhadap ini rezim apartheid Afrika Selatan. Jadi dulu rezim Hmm. apartheid ini juga ramai-ramai di boykot secara ekonomi oleh negara-negara di dunia sampai akhirnya rezimnya tumbang. Setelah rezim apartheid Afrika Selatan tumbang, dibentuk pemerintahan demokratis yang baru yang menegakkan hak semua orang di sana. Nah, ini yang sebenarnya juga didorong untuk terjadi di Palestina, rezim Zionisnya tumbang. Dan kemudian muncul pemerintahan baru, pemerintahan bersama yang demokratis dan menegakkan hak semua orang di sana, apapun agamanya. Itu yang mudah-mudahan terjadi sekiranya semua negara berani melakukan tekanan ekonomi ke Israel, termasuk Indonesia juga ya, saya pikir. Berani melakukan penekanan ekonomi, tapi dengan, perkembangan saat ini, Bu Dina, bagaimana sebaiknya posisi negara-negara muslim dan termasuk juga dengan Indonesia? Ya, negara Muslim saya pikir bebannya lebih besar lagi ya, karena Mhm. selain kemanusiaan, tentu saja juga ada persaudaraan sesama Muslim yang itu memang sangat ditekankan membantu saudara sesama Muslim ya, meskipun kita juga tahu di Palestina itu ada umat Kristiani, bahkan ada orang Yahudi Arabnya, gitu yang bukan Yahudi yang bukan Zionis gitu ya. Uh, em, Sungguh menyedihkan ketika masih banyak negara Muslim yang alih-alih membantu dengan serius, malah masih melanjutkan perdagangan dengan Israel gitu ya. Misalnya suplai minyak ke Israel itu kan ternyata dari negara Muslim juga gitu ya. Dari Azerbaijan masuk ke Turki, baru masuk ke Israel. Padahal kita eh, ya harusnya kan nggak seperti itu gitu ya. Terus juga kita Mhm. di Indonesia juga perdagangan dengan Israel ternyata juga masih ada. Saya pikir harusnya kompak semua, baik itu negara Muslim maupun negara pada umumnya sedunia, dan perlu malu juga negara muslim ini kok negara seperti Spanyol sudah mau melakukan tekanan ekonomi, negara di Amerika Latin juga sudah melakukan langkah nyata, kenapa kok kita belum gitu. Tapi apakah Indonesia ini sendiri punya peran strategis baru nih, Bu Dina, dalam mendorong pengakuan lebih luas terhadap Palestina? Saya pikir itu pilihan ya, pilihan buat Mmm. pemerintah Indonesia. Berani tidak untuk mengambil kepemimpinan di selatan gitu ya? Kan kita pembagian dunia sekarang itu ada negara utara, negara selatan, dan kita ada bisa disebutnya diistilahkan negara selatan, dan kita merasakan banyak kerugian dari dominasi ekonomi negara-negara utara. Saya pikir ini momentum untuk Indonesia untuk memimpin negara-negara selatan untuk meraih kemerdekaan ekonomi bersamaan dengan ini ya memerdekakan Palestina, karena seperti tadi ketika kita bicara soal tekanan ekonomi itu kan sebenarnya juga melawan negara-negara utara. Nah, itu kita perlu ada keberanian untuk itu dan manfaatnya sebenarnya akan balik ke negara kita sendiri. Terakhir dari saya, Bu Dina, mungkin dalam jangka pendek dan panjang apa kemungkinan yang akan terjadi di lapangan? Em, saya pikir yang terdekat ya, saya sedih sekali harus mengatakan ini, kemungkinan terjadi eskalasi serangan karena seperti saya bilang tadi, Israel akan ini ya akan balas dendam tanda, tanda kutip ya terhadap situasi Mhm. perkembangan baru ini. Tapi kita juga melihat bahwa di dalam negeri Israel juga semakin rapuh, ekonominya juga semakin sulit, dan sebenarnya di lapangan kalau kita bicara soal pertempuran antara militer versus militer ya, antara tentara Israelnya dengan pejuang Palestinanya, itu juga mereka sebenarnya sangat kesulitan. Israel juga sangat kesulitan, maksud saya mereka, makanya mereka hanya mampu membalaskannya kepada rakyat sipil, dan ini benar-benar kejahatan perang tentu saja. Dan situasi ini memberikan harapan bahwa Israel akan kalah gitu ya, tapi perlu waktu. Tapi untuk kalau ditanya dalam jangka dekat, kemungkinan responnya adalah meningkatkan serangan ke Gaza. Memang pengakuan Palestina oleh Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal ini menjadi langkah penting ya Bu, di tengah jalan panjang menuju perdamaian ini. Namun apakah ini akan menjadi, awal babak baru penyelesaian konflik atau sekedar simbol politik internasional memang masih perlu kita tunggu bersama. Yang jelas perjuangan Palestina hingga saat ini masih belum selesai. Terima kasih Bu Dina Sulaiman untuk diskusinya pada hari ini bersama kami di Liputan AMC TV. Sehat selalu Bu, selamat siang. Ya, terima kasih sama-sama.